Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dari Grand Mercure Hotel, Coffee Break kembali menyapa Anda untuk berbincang dengan pembahasan yang menarik pada hari ini bersama saya, Nofri Apandi. Tema Coffee Break pada hari ini adalah pengelolaan dan pencegahan diabetes di masa pandemi COVID-19 yang akan kita kupas tuntas bersama kedua narasumber yang sudah hadir bersama saya pada hari ini. Sudah ada Profesor Dr. Dharma Lindarto, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Apa kabar, Profesor? Baik. Ya, dan juga sudah hadir bersama saya ada Bapak Teguh Supriyadi SKM MKM, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar, Bapak? Baik. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Pak, di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, Pak, sesuai dengan tema kita pada hari ini, mungkin Pak Profesor bisa menjelaskan terlebih dahulu, sebenarnya diabetes itu apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jadi diabetes itu adalah peninggian gula darah yang disebabkan oleh karena gangguan pengeluaran atau sekresi insulin yang ada di tubuh yang bisa menyebabkan komplikasi kardiovaskular. Ya. Nah, berarti dengan adanya kenaikan glukosa darah begitu, Pak, ya? Ya. Apakah ini memang memicu penyakit selain COVID-19? Jadi dengan adanya peningkatan gula darah di dalam tubuh, ini akan kuman-kuman yang ada di dalam tubuh akan berkembang. Jadi bukan saja penyakit COVID yang bisa berkembang, tetapi penyakit infeksi yang lain juga berkembang, seperti tuberkulosis paru, pneumonia, infeksi kulit itu juga bisa berkembang jika gula darahnya meningkat. Berarti dapat disimpulkan bahwa dengan naiknya gula darah akan menurunkan kekebalan imun tubuh, begitu ya, Dok? Iya, benar. Jadi sebetulnya dengan adanya peningkatan gula darah ini, pertahanan tubuh, ya, sel-sel pertahanan tubuh fungsinya akan menurun, ya, sehingga dan di satu pihak memang kuman itu, apakah kuman, apakah virus, apakah bakteri, dengan adanya peningkatan gula darah, dia akan menjadi meningkat, suka akan gula itu, ya, gula yang tinggi di dalam tubuh itu. Berarti dengan gula yang tinggi dalam tubuh dapat memicu penyakit apapun, begitu ya, apapun, Dok, ya? Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga, Dok, kira-kira ada tidak tipe-tipe dari penyakit diabetes ini? Ya, jadi sebetulnya tipe-tipe penyakit diabetes itu yang paling banyak itu diabetes tipe 2. Artinya diabetes tipe 2 ini penderitanya itu insulinnya itu cukup, tapi fungsinya yang berkurang. Itu sekitar 90 sampai dengan 95% dari kasus seperti itu. Kemudian ada juga diabetes tipe 1. Ini bisa dari anak-anak, oleh karena memang pankreasnya itu akibat autoimun, ya, itu menyebabkan gangguan sekresi daripada insulin. Kemudian ada tipe lain, misalnya mengkonsumsi obat-obat, hormon, ya, begitu ya, atau oleh karena gangguan beberapa gangguan genetik, begitu ya, itu juga menyebabkan penyakit diabetes. Kemudian juga pada ibu hamil, ya, ibu hamil yang memang yang obesitas atau yang mempunyai keturunan, begitu ya, itu juga penyakit diabetes. Tapi yang paling banyak ini adalah diabetes tipe 2 yang kita hadapi sehari-hari selama ini. Berarti kesimpulannya adalah penyakit diabetes ini dapat menyerang siapa saja di segala umur, begitu ya, Dok? Ya, jadi diabetes ini menyerang segala umur, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Bisa menyerang segala bangsa, semua bangsa, ya. Bisa menyerang semua suku, ya. Bisa juga menyerang jenis kelamin, ya, wanita, pria. Dia nggak pandang bulu. Berarti tidak pandang bulu, begitu ya, Dok? Iya. Dan apakah ini memang disebabkan faktor makanan atau karena dokter bilang tadi bahkan anak kecil bisa kena? Apakah ini ada faktor keturunan dalam penyakit diabetes ini? Ya, jadi yang paling besar sebetulnya lingkungan. Ya, lingkungan yang asupan makanan yang tidak sesuai dengan kesehatan, itu yang paling besar. Tapi ada juga faktor genetik, begitu. Jadi yang paling besar sebetulnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan, begitu ya, Dok, ya? Ya, untuk itu apa saja sih, Dok, jenis-jenis pengobatan untuk penyakit diabetes ini? Ya, jadi sebetulnya penyakit diabetes ini gejalanya bisa ada, bisa tidak ada. Kalau tahap awal sampai dengan kadang-kadang masa 5 tahun itu nggak ada gejalanya, tapi sebetulnya kalau diperiksa, ya, di tubuhnya sudah ada penyakit diabetes, ya. Jadi gejalanya seperti polipagi, ya, suka makan, merasa haus, berat badan menurun, begitu ya. Nah, kadang-kadang nggak
ada gejala, begitu dia check up 6 bulan, setahun sekali, oh ketahuan gula darah yang meningkat, gitu ya. Nah, jadi pengobatannya prinsipnya ada 3. Jadi yang paling penting adalah pengaturan makan sesuai dengan kesehatan, ya kan. Tapi secara umum ya, maka kalau sudah gula darahnya meningkat ya, yang manis-manis, yang berasal dari gula putih atau gula merah atau lemak-lemak, itu dihindarin atau dikurangi begitu ya, setidaknya begitu. Kemudian yang kedua yang juga harus diperhatikan adalah latihan jasmani. Latihan jasmani ringan ini bisa mencegah, juga bisa mengurangi komplikasi bagi kalau mereka sudah menderita diabetes. Kemudian yang ketiga, baru yang terakhir obat. Nah, obat ini ada obat makan, ya. Ada 1 jenis, ada 2 jenis, begitu ya. Dan kemudian nanti ada insulin. Baru insulin. Oleh karena secara umum, kalau sudah lama sakit diabetes, sudah ada komplikasi, insulin yang diproduksi di tubuhnya menjadi berkurang. Bila perlu diberikan insulin, itu biasanya melalui suntikan. Secara umum kira-kira begitulah penyakit diabetes. Berarti kita harus menjaga pola makan, olahraga, dan tentunya obat-obat yang memang dapat mencegah penyakit ini semakin berkembang. Gitu ya. Latihan jasmani yang teratur, begitu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan berbincang ke Pak Teguh nih, Pak. Tadi sudah dijelaskan mengenai diabetes, ternyata bisa menyerang siapa saja dan dapat memancing penyakit apapun. Nah, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dari data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, seberapa besar sih Pak penaikan kasus diabetes ini mempengaruhi kasus kematian COVID-19 atau memperparah para pasien COVID-19 ini, Pak? Ya, mungkin yang pertama saya jawab dari insidensi atau kejadian ya. Kejadian DM. Jadi data yang kami himpun, memang saya rasa juga itu tidak mewakili keseluruhannya. Ya, karena memang untuk menentukan seseorang diabetes atau tidak kan membutuhkan satu pemeriksaan. Butuh butuh cek lab. Jadi seperti disebutkan Pak Dokter tadi. Jadi setidaknya data di tahun 2019 yang lalu sebelum COVID berkembang, itu paling tidak kita itu 1,3% penduduk. 1,3% sebelum COVID. Jadi ada sekitar 134.000 sekian lah ya penduduk Sumatera Utara. Itu terdeteksi sebagai penderita DM baik tipe 1 maupun tipe 2. Betul, memang menurut Pak Dokter tadi dikatakan bahwa tipe 2 banyak. Ya kan? Nah, seiring dengan masuknya COVID nih ya, 19 tahun 2020, jadi Sumatera Utara ini masuk COVID tanggal 17 Maret. 17 Maret. Ya, otomatis data yang agak lancar itu Januari Februari. Nah, setelah itu dengan tingginya stigma masyarakat, stigma siapapun ya terhadap COVID, menyebabkan pemeriksaan juga menurun. Ya, menyebabkan kegiatan-kegiatan pemeriksaan menurun. Kemudian boleh dikatakan juga kita kan sebetulnya punya pandu ya. Artinya pandu adalah satu pelayanan terpadu ya untuk penyakit tidak menular. Yang sasaran kita adalah kelompok remaja hingga usia lanjut. Itu boleh dikatakan hampir kegiatannya menjadi sangat berkurang atau boleh dikatakan mungkin mati ya, nggak ada. Sehingga tentunya kita menyebabkan data kita menjadi sepertinya menurun. Tapi sebetulnya itu bukan menurun barangkali karena memang kegiatan yang dilaksanakan berkurang intensitasnya. Kan begitu ya. Begitu. Baik, Pak Teguh, berarti dalam kasus kematian COVID-19 ini belum tentu terdeteksi akibat diabetes begitu Pak ya. Tapi dari jawab dulu Pak Teguh, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.
Ya, kembali di Coffee Break Sumatera Utara, pemirsa. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Teguh. Pak Teguh, mungkin bisa dijelaskan pertanyaan saya tadi. Apakah dari temuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dari pasien COVID yang meninggal, memang secara spesifik diakibatkan diabetes itu seberapa besar begitu, Pak Teguh? Iya, jadi mungkin secara spesifik ini membutuhkan penelaahan ya, karena itu insiden kematiannya terus benar, kan gitu ya. Namun menurut gambaran WHO memberikan gambaran, jadi kalau seorang penderita DM ya, kalau terinfeksi virus COVID kemudian sakit COVID, ini tingkat fatalitasnya bisa meningkat 8,3 kali lebih berisiko ya dibanding yang tidak DM. Demikian juga yang selanjutnya kalau kita lihat jantung itu kurang lebih 9 kali, gagal ginjal 13,7 kali. Kemudian hipertensi ini bisa meningkatkan 6 kali resikonya, kan begitu. Jadi kalau boleh dikatakan seorang penderita DM juga harus bijak ya, mencegah supaya jangan terinfeksi COVID. Tentunya berada di luar jalur penularan COVID. Berarti resikonya itu tinggi begitu ya Pak dibandingkan dengan pasien tidak diabetes. Tapi untuk apakah memang secara spesifik dia meninggal karena diabetes itu tidak diketahui begitu Pak ya? Ya sebetulnya diketahui, cuma tidak terkumpul secara menyeluruh ya, kan ini butuh satu studi. Mungkin nanti kalau sudah ada studi yang studi yang memang lebih gamblang dan lebih akurat hasilnya, kita bisa publish. Sejauh ini kan masih jalan, masih kita melakukan penanganan normal. Jadi data-data seperti itu tidak bisa dipublish hanya karena laporan rutin harian. Ya, ini harus membutuhkan satu kajian ilmiah yang baik. Baik, Pak Teguh. Nah, apakah ini di tengah program pemerintah untuk vaksinasi nih, Pak Teguh, apakah memang pasien diabetes yang terkena COVID-19 ini boleh divaksin? Iya. Jadi melihat resiko tadi, ya, resiko yang cukup tinggi apabila dia terinfeksi COVID, maka sebaiknya dia harus dicegah. Jadi dengan hadirnya COVID, dia punya meningkatkan resiko hingga 8 kali lipat tadi ya. Tentunya iya. Jadi kalau kemudian ini referensi ya, ini kalau Asosiasi Diabetes Amerika Serikat sepertinya ini juga sangat menganjurkan ya untuk demikian juga di Permenkes kita yang berkaitan dengan itu juga sudah ada surat edarannya bahwa penderita COVID itu DM diizinkan juga untuk divaksinasi. Berarti untuk penderita diabetes tetap harus vaksin ya dok ya, demi boleh divaksin. Pengaruh buruk dari COVID-19. Iya, tapi tentunya boleh dikatakan kita kan bicara soal jangka pendeknya ya. Pada saat penderita DM tidak terkendali, artinya dia DM yang berat gitu ya, tentunya harus seizin dokter, kan gitu ya, harus melalui pemeriksaan konsultasi izin atau tidak untuk seperti itu. Baik, Pak Teguh. Nah, Pak Dokter Dharma, kira-kira komplikasi apa saja nih Pak yang disebabkan oleh penyakit diabetes ini? Ya, jadi sebetulnya ada faktor risiko. Faktor risiko itu obesitas, berat badan berlebih begitu ya. Ada hipertensi, ada keturunan. Nah, itu faktor risiko. Jadi kalau ada faktor ini, kemudian usia 40, di atas 40 tahun. Kemudian pernah melahirkan bayi lebih daripada 4 kilo. Nah, itu semua risiko untuk sakit diabetes. Kemudian untuk mendeteksinya diperiksa gula darahnya. Ya, kalau gula darah puasanya yang normal itu kan antara 100-130. Jadi kalau di atas 126 aja tegaklah dia diabetes. Ditambah gula darah setelah makan di atas 200. Ya, atau pemeriksaan darah yang lainnya HbA1c di atas 6,5. Nah, itu sudah tegaklah dia diagnosa penyakit diabetes. Ya, Pak Dokter, apakah penyandang diabetes yang dapat dikontrol dengan baik ini untuk di dalam tubuhnya ini apakah sama dengan orang yang tidak terkena diabetes? Artinya dia kembali normal begitu? Iya, jadi kalau penyakit diabetes ini adalah penyakit yang bisa dicegah sebetulnya. Ya, jadi salah satu nomor 2 yang bisa dicegah adalah penyakit diabetes. Jadi kalau seorang yang menderita diabetes
kalau terkendali dengan baik, menurut data-data umur harapan hidupnya sama dengan orang yang tidak diabetes. Nah begitu. Tapi kalau sebaliknya kalau gula darah tidak terkendali ya tergantung komplikasinya begitu. Dan apakah nanti ketika dia terkena COVID-19 juga sama pengaruhnya terhadap tubuhnya dengan orang yang tidak diabetes? Jadi kalau dia sudah menderita diabetes itu daya tahan tubuhnya menurun. Ditambah penyakit COVID, daya tahan tubuhnya tambah menurun. Makanya mortalitas yang disampaikan Pak Teguh tadi, kalau ada diabetes sampai 9 kali, ada hipertensi sampai 9 kali atau 6 kali, ada penyakit ginjal sampai 12 kali, itu jadi memperberat keadaan daripada COVID-nya. Jadi memperberat, ya, istilahnya komorbid. Jadi komorbid ini memperberat terjadinya kematian pada penderita COVID. Tapi kalau dikendalikan dengan baik gula darahnya, dia bisa juga tercegah. Bisa tercegah. Hipertensinya dikendalikan dengan baik, ya 140 di bawah 140/90, atau gula darahnya kalau puasa di bawah 140, setelah makan di bawah 150, dia bisa tercegah dari penyakit COVID dan bisa divaksinasi. Jadi vaksinasi itu nggak ada kontraindikasinya untuk pasien hipertensi, pasien COVID, pasien jantung, kalau keadaan penyakitnya bisa terkendali. Baik, Pak Dr. Dharma. Nah, Pak Teguh, kira-kira bagaimana sih cara menjaga diabetes ini selama pandemi COVID-19? Iya. Baik, jadi tadi di depan saya jelaskan penderita diabetes itu tidak di jalur COVID. Bagaimana cara mencegah COVID? Ya, untuk kita semua secara konsisten ya menerapkan 3M. Ya, jadi penderita DM terlebih-lebih ya, dia harus secara konsisten ya menerapkan 3M, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya bijak lah, karena DM ini berkaitan dengan asupan nutrisi atau makanan, ya, zat-zat gizi di dalam tubuh, karena menyebabkan kemudian permasalahan metabolisme. Jadi paling tidak itu mengatur pola makan, ya. Jadi dietnya diatur, kemudian mengontrol gula darah, ya. Jadi secara rutin ya dikontrol, minimal berapa ya, Prof? 6 bulan ya? Iya. Paling tidak 6 bulan sekali dicek nih, paling tidak. Kemudian olahraga secara teratur. Karena dengan olahraga ini akan membantu proses pemecahan energi. Ya, karena hambatan DM kan di situ. Gulanya tidak jadi energi gitu. Jadi dengan butuh olahraga, kemudian mengurangi berat badan. Tadi sudah disebut obesitas. Kemudian mengurangi stres. Ya, paling tidak juga menjaga kelembaban kulit. Jadi kulit ini harus lembab ya, jangan kering, karena kalau kita katakan juga DM ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pada permasalahan kulit. Dan juga yang tidak kalah penting adalah berdoa dan bersedekah kali ya. Berserah diri. Iya, berserah diri, berdoa, bersedekah mungkin mengurangi katanya. Kalau Pak Ustadz bilang sedekah itu bisa mengurangi mara bahaya ya kan. Mungkin saya tidak komentar ini, tapi barangkali itu bolehlah dicoba ya untuk penderita DM. Baik, berarti untuk penderita diabetes tetap mematuhi protokol kesehatan ya gitu Pak ya, dan menjaga pola makan, olahraga terutama begitu Pak, agar darah ini berubah menjadi energi begitu Pak ya. Cek kesehatan juga. Cek kesehatan secara rutin pastinya. Baik Pak Teguh, kita harus break sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.
Ya, kembali di Coffee Break Sumatera Utara, pemirsa, saya akan berbincang dengan Dr. Dharma. Dr. Dharma, tadi dikatakan Pak Teguh bahwa salah satu yang dapat mencegah diabetes adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, kira-kira seberapa pentingkah Pak pemeriksaan kesehatan secara rutin ini dalam mencegah diabetes? Ya, jadi pemeriksaan pencegahan ini adalah tergantung kepada pertama faktor risiko. Jadi kalau ada faktor risikonya berat badan yang berlebih, ya, kemudian ada hipertensi misalnya, kemudian ada peningkatan kolesterol, kemudian ada riwayat keluarga yang menderita penyakit kardiovaskular, itu juga perlu dicek, ya. Jadi ceknya kalau memang mereka belum diabetes, mungkin ya seperti yang disampaikan Pak Teguh, 6 bulan sekali begitu. Tapi nanti kalau misalnya mereka sudah ada diabetesnya, ada hipertensinya, ya mungkin 3 bulan sekali. Kemudian kalau misalnya mereka sudah masuk rumah sakit, lain lagi ya, mungkin per hari ya begitu ya. Jadi bergantung kepada keadaan penyakitnya. Itu pemeriksaannya. Jadi meliputi semua. Oleh karena penyakit diabetes ini komplikasinya ke semua organ, jadi semua diperiksa, bukan darahnya, kolesterolnya, gula darahnya maksudnya, kolesterolnya, jantungnya, paru-parunya, fungsi ginjalnya, semua diperiksa begitu. Karena memang berpengaruh terhadap seluruh tubuh begitu. Seluruh tubuh begitu, matanya kabur atau enggak begitu. Berarti pemeriksaan ini rutin dilakukan tergantung dari faktor risiko yang faktor risiko, keadaan penyakitnya begitu ya. Jadi baik Pak Dokter. Nah Pak Teguh, kira-kira aktivitas apa saja sih yang dilarang bagi penderita diabetes? Iya, ya boleh dikatakan mungkin dari menurut Kementerian Kesehatan, penderita penyakit tidak menular termasuk diabetes itu tidak bisa sembuh. Ya, yang bisa dia dikendalikan supaya tetap sehat. Jadi kalau sudah gula darahnya naik, ya dia sudah PTM, itu sudah melekat seumurnya. Nah, tentunya bagaimanapun juga ini adalah orang sakit ya, walaupun sebetulnya sakit kan bergejala tidak bergejala, komplikasi tidak komplikasi, kan begitu ya. Jadi tentunya di sini harus menjaga kesehatannya. Salah satu upaya tadi penderita diabetes itu diharapkan berolahraga. Tapi berolahraga pun kalau bukan berarti semua olahraga dilakukan semua ya. Nah, tapi yang intensitas sedang lah. Boleh dikatakan misalnya 5 kali seminggu per 30 menit gitu ya. Itu memang sangat profesi yang menjelaskan. Tapi kami juga melalui program-program Germas ya, yang namanya aktivitas fisik gitu kan ada di situ. Kami sampaikan ke masyarakat juga bahwa aktivitas fisik perlu dilakukan. Nah, untuk penderita DM ya seperti itu. Kemudian hal yang tidak yang makanan-makanan yang tidak baik ya biasanya kurang serat, ya banyak karbohidratnya, makanan siap saji ya. Nah, itu yang tentunya tidak dianjurkan ya untuk penderita DM. Baik, mengenai makanan nih Pak Teguh, buah atau makanan apa saja yang berguna untuk penyandang diabetes dan kira-kira diet vegan juga penyakit diabetes ini benarkah tidak Pak? Iya, gini. Untuk buah yang diizinkan ini kan ini sangat ahli gizi ya. Nah, jadi kalau kita kutip dari dari pendapat gizi masyarakat ya terhadap penanganan DM ini, setidaknya ini secara spesifik ada beberapa nih buah-buah yang dianjurkan. Apa saja? Kalau kita lihat seperti misalnya apel, jeruk, kiwi, alpukat, mangga, stroberi, pir. Ya. Ini kenapa? Buah ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Gitu. Jadi tentunya ini diharapkan efektif untuk memperlambat penyerapan nutrisi dalam tubuh sehingga gula darah tidak cepat menaik mendadak. Ya. Jadi beberapa buah itu seperti itu. Jadi kalau makanan-makanan tadi tentunya makanan-makanan sehat ya. Kalau makanan ini seperti yang tentunya tidak dengan karbo tinggi lah, boleh dikatakan gitu, juga makanan yang banyak
serat. Ya, Ya. berarti intinya adalah memperbanyak makanan ataupun buah-buahan yang mengandung serat dan mineral begitu Pak? Iya, betul. Vitamin, mineral. Ya. Baik Pak Dokter Dharma, kira-kira Pak, seperti apa sih langkah-langkah pencegahan penyandang diabetes di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jadi sebetulnya langkah-langkah yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini adalah kendali gula darah. Kendali gula darah itu sebagai contoh 100 kalau puasa sebelum makan maksudnya antara 100 sampai dengan 140 ya. Kemudian kalau setelah makan antara 140 180. Kemudian gula darah rata-ratanya selama 3 bulan itu namanya pemeriksaan HbA1c, itu di bawah 7, dan ini sebetulnya sudah bisa mencegah seseorang itu tercegah dari penyakit COVID atau penyakit infeksi yang lainnya. Gitu ya. Baik. Iya. Baik, terakhir Pak Teguh, kira-kira Baik. faktor stres ini juga dapat memicu penyakit diabetes tidak Pak? Iya. Ini faktor stres ini merupakan salah satu pemicu daripada diabetes. Ya. Jadi merupakan pemicu diabetes. Kenapa? Terutama untuk stres-stres yang berlebihan. Ini stres ini bisa meningkatkan kadar gula. Sementara kita mau menekan kadar gula ya. Stres itu bisa berkontribusi pada resistensi insulin, mungkin yang disebut itu sebagai tipe 1 ya Pak? Tipe 2, tipe 1? Tipe 2 ya? Tipe 2. Kemudian stres itu juga bisa mempengaruhi tekanan darah. Nah, sementara tekanan darah ini juga berpengaruh terhadap gula tadi. Gula. Dan demikian stres bisa mungkin dihindari ya. Terutama stres-stres berat gitu. Jadi seorang menderita DM sebaiknya jangan terbebani banyak lah secara mental ya. Gitu. Dan seperti Bapak katakan tadi, untuk menghindari stres juga banyak beribadah dan berdoa begitu Pak ya. Baik Pak Dokter Dharma, terakhir nih Pak, mungkin bisa memberikan closing statement kepada pemirsa di rumah mengenai diabetes di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya, secara umum bahwasanya penyakit diabetes itu penyakit yang bisa dicegah. Jadi kalau mereka yang mempunyai faktor risiko yang saya sebutkan tadi, dikurangi faktor risikonya supaya jangan jatuh diabetes. Kemudian kalau dia sudah menderita diabetes, dicegah dengan kendali gula darah yang baik supaya jangan jatuh komplikasi. Nah, begitu. Nah, kalau sudah ada komplikasi, dicegah sampai dengan kecacatan. Jadi sebetulnya dengan cara mencegah diabetes ini juga bisa mencegah keparahan daripada COVID atau terkena daripada COVID. Baik, terima kasih Pak Dokter Dharma dan Pak Teguh, kira-kira closing statement untuk pemirsa di rumah. Ya, mungkin begini. Saya tadi katakan bahwa DM itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya. Tapi masyarakat, pemerintah sekalian diharap jangan berkecil hati lah, karena sebetulnya DM ini juga bisa dikendalikan. Seperti dikatakan Pak Dokter tadi bahwa DM yang terkendali itu juga identik dengan orang yang sehat, kan gitu. Kemudian yang kedua adalah barangkali pola hidup ya. Jadi kelola hidup sehat ya, dikelola hidup sehatnya supaya bermanfaat untuk dirinya dan juga tentunya bagi orang lain. Karena penderita DM juga termasuk orang-orang yang diharapkan juga tetap produktif ya, memberikan pelayanan, berproduksi ya, yang bermanfaat. Kemudian kelola hidup dengan makanan yang sehat, aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, dan juga hindari stres. Baik, terima kasih Pak Teguh. Baik, terima kasih. Dharma. Izin boleh satu pantun ini? Boleh, silakan Pak, dengan senang hati. Sebagai penutup ya. Mungkin ini apa namanya nggak bagus-bagus amat, tapi saya coba dulu ya. Di atas dahan ada lebah. Cakep. Lebahnya terbang saat lewat. Cakep. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Ya, luar biasa. Pak Dokter Dharma ada pantun juga? Tidak ada. Ya, baik pemirsa, itu perbincangan kita mengenai diabetes di tengah pandemi COVID-19, dan yang paling penting adalah mengatur pola makan, berolahraga, dan hindari stres, dan yang terutama adalah menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak berdua, semoga dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya pemirsa, berakhir sudah Coffee Break pada hari ini, dan semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah, apalagi yang saat ini sebagai penyandang diabetes di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Pak, tunggu dulu Pak. Ya,